Bab 582. Pertarungan senjata fase kesempurnaan. Melawan 5 orang Grand Superior Master, Eric Qin menang dengan satu jurus yang sama. Bella Fang bersorak, Mateo Fang sudah melihat sampai tertegun. Kakek Su menggenggam pegangan, jarinya hampir menembus ke dalam. Kalian bertiga juga maju bersama. Eric Qin masih berdiri di tempat, dia menggerakkan jari terhadap ketua asosiasi pertama dan yang lain. Maksud memancing sangat jelas, matanya sangat mengejek, seperti sedang melihat 3 ekor semut. Kak, tidak bisa bertarung seperti ini lagi, harus menggunakan senjata fase kesempurnaan. Ketua asosiasi kedua menyipitkan mata, tangannya perlahan-lahan diulurkan menuju pedang. Ketua asosiasi pertama mengatupkan gigi, ternyata Eric Qin begitu kuat, benar-benar di luar dugaan dia. Beberapa ketua asosiasi yang lain juga merapat semua dan melihat ke ketua asosiasi pertama. Tidak menggunakan senjata fase kesempurnaan, sangat sulit mengalahkan dia. Gunakan senjata fase kesempurnaan, bunuh. Ketua asosiasi pertama akhirnya membuat keputusan. Dia mengangkat tangan, sebuah bundaran tembaga muncul di telapak tangannya. Ketua asosiasi kedua mengeluarkan sebuah pedang panjang, ketua asosiasi ketiga memegang perisai bulat. Beberapa ketua asosiasi yang lain juga mengeluarkan senjata fase kesempurnaan masing-masing. Dalam seketika, sekumpulan aura yang mengerikan muncul dengan kuat, seperti binatang besar prasejarah bermunculan, mengeluarkan teriakan kencang dan mencengangkan semua orang. Semua orang merasakan kekuatan benda-benda berharga ini. Banyak orang yang kekuatannya tidak cukup wajahnya sampai pucat, hanya melihat senjata-senjata fase kesempurnaan ini saja, langsung membuat merinding. 1 buah, 2 buah, 3 buah. Saat 8 orang ketua asosiasi mengeluarkan 8 buah senjata fase kesempurnaan, banyak orang hampir berhenti bernapas. Senjata fase kesempurnaan, benda berharga yang ingin didapatkan oleh semua pejuang. Di asosiasi Budo Kota B ternyata ada sebanyak 8. Mengerikan, kemampuan yang sangat mengerikan. Banyak pejuang curiga, senjata dewa seperti ini, hanya tergores pelan saja, mereka akan terbelah menjadi 2. Meskipun Eric Qin ada fisik emas ajaib, juga pasti tidak bisa menahan. Mereka melihat ke Sekte Qin, di dalam tatapan mereka terdapat rasa kasihan. Sekte Qin baru terbentuk beberapa lama, tidak akan ada benda berharga seperti ini, kelihatannya hari ini pembasmian Sekte Qin akan sulit dicegah. Meskipun tadi malam pernah merasakan aura mengerikan ini, Eric Qin masih tenang. Senjata fase kesempurnaan, seperti ada 8 orang hebat fase kesempurnaan berdiri di depan, tekanan seperti itu membuat orang tidak tahan. Eric Qin, hari ini kamu mati di bawah senjata fase kesempurnaan, cukup untuk kamu tenang di sana. Ketua asosiasi pertama menggerakkan bundaran tembaga di udara sampai terbentuk turbulensi. Maju. Ketua asosiasi pertama berteriak pelan, dia maju pertama, 7 orang yang lain ikut di belakang. 8 buah senjata fase kesempurnaan, ujungnya semuanya mengarah pada Eric Qin. Habislah Eric Qin. Seorang orang hebat, mati oleh 8 buah senjata dewa, sungguh disayangkan. Tetapi apabila bisa mati di bawah benda berharga ini, juga termasuk sudah tidak ada penyesalan hidup. Semua orang penuh dengan perasaan, beberapa orang sudah tidak tahan untuk melihat lagi. Senjata fase kesempurnaan, kamu kira kami tidak punya? Davison Su mendadak berteriak. Sebuah gukin mendadak muncul di hadapan, Davison Su memainkan senar, beberapa aura kuat terbang keluar dan mengarah ke 8 orang ketua asosiasi. Kemudian terdengar suara desingan pedang, di lapangan terbentuk pilar cahaya warna merah darah, Dayton Yin menggenggam pedang haus darah dan muncul dengan terbang. Navia Jiang menghela nafas dengan pelan, dia membalik pergelangan tangan cantiknya, sebuah mutiara melayang ke atas. Cahayanya menusuk mata seperti bintang, tempat yang dilewati cahaya, udaranya dipotong sampai robek. Ekspresi ketua asosiasi pertama menjadi terkejut, tak terduga Eric Qin dan yang lain ternyata juga memiliki begitu banyak senjata fase kesempurnaan. Dan dia masih belum sempat melihat, bundaran tembaga yang terbang mengeluarkan bunyi dan terbang kembali. Eric Qin berdiri di tempat, tangannya bertambah sebuah pedang panjang warna hijau.
Cahaya pedang sangat luas dan sangat tajam. Sangat jelas juga merupakan sebuah senjata fase kesempurnaan. Duar. Orang-orang lagi-lagi tercengang. Semua orang melotot besar dan tidak berani percaya. Asosiasi Budo Kota B, 8 buah senjata fase kesempurnaan sudah mencengangkan semua orang. Dan Sekte Qin baru terbentuk berapa lama? Hanya tidak sampai 1 tahun, ternyata juga bisa mengeluarkan 4 buah senjata fase kesempurnaan. Ini benar-benar lebih mencengangkan daripada Asosiasi Budo Kota B. Melihat keadaan seperti ini, 8 orang ketua asosiasi sementara menghentikan penyerangan dan berdiri bersama. Nafia Jiang, kamu ini ingin bertarung antara sesama, kata ketua asosiasi pertama dengan ekspresi dingin. Beberapa orang yang lain turun tangan, dia bisa menerima semua. Tetapi Nafia Jiang turun tangan, membuat dia sangat marah. Karena dia juga berasal dari keluarga Jiang. Ketua asosiasi pertama, kita berdua sama-sama sudah dikeluarkan dari keluarga Jiang, apanya yang bertarung antar sesama. Ekspresi Nafia Jiang masih terlihat malas, dia mengingatkan dengan datar. Kalau begitu senjata fase kesempurnaan keluarga Jiang mengapa bisa muncul di tanganmu? Tanya ketua asosiasi pertama dengan berteriak. Ini, tidak perlu kamu repot, kata Nafia Jiang dengan dingin. Baik. Ketua asosiasi pertama tertawa dingin, bundaran tembaga terbang di sampingnya dan mengeluarkan beberapa bundaran cahaya, tidak sadar akan kesalahan, aku antar kamu ke akhirat. Karena keluarga Jiang, aku akan membiarkan mayatmu utuh. Aku juga akan begitu, kata Nafia Jiang sambil tersenyum datar. Serang. Ketua asosiasi pertama berkata dengan pelan, lalu terbang ke depan lagi. Dayton Yin dan Davison Su juga maju. Beberapa orang bertarung dengan kacau, senjata fase kesempurnaan bertabrakan, kekuatannya sangat luar biasa. Di antaranya, Dayton Yin melawan ketua asosiasi kedua, mereka berdua sama-sama menggunakan pedang, kekuatan mereka seri. Nafia Jiang memegang mutiara dan berjalan di lapangan dengan santai, terlihat sangat murni. Ketua asosiasi ke-8 dan ketua asosiasi ke-6 yang melawan dia. Davison Su diam-diam merasa gawat, tak terduga dirinya ternyata melawan ketua asosiasi ke-5, yaitu orang yang tadi pagi membentuk dendam dengannya itu. Ketua asosiasi ke-5 tersenyum dingin, dia mengeluarkan sebuah seruling panjang dan meniupnya, suara seruling terus-menerus berbunyi dan mengganggu konsentrasi. Davison Su langsung memainkan gukin, suaranya panjang, suara yang mereka berdua keluarkan terus-menerus bertabrakan dan membentuk suara yang sangat berisik. 4 orang yang lain, lebih tepatnya 3 orang, semuanya menyerang ke Eric Qin. Bisa kurang 1, karena ketua asosiasi keempat belum turun tangan. Sebaliknya dia mundur ke belakang dan tiba di tepi lapangan. Dia memegang cincin, lalu meletakkan 5 buah peti mati di hadapannya. Petinya sangat hitam, di atasnya tersebar macam-macam jimat. Ketua asosiasi keempat mengeluarkan sebuah kuas emas, lalu menulis tulisan di udara dan membacakan mantra. Pupil mata Eric Qin sedikit mengecil, dibanding ketua asosiasi pertama atau beberapa orang yang lain, dia ada sebuah perasaan, orang ini adalah yang paling menakutkan. Tetapi dia tidak sempat berpikir lebih dalam, ketua asosiasi pertama sudah mendekat. Bundaran tembaga terbang sambil berdesing. Eric Qin mendengus pelan dan menebas sampai mental dengan pedang. Ketua asosiasi ketiga sudah mendekat, perisai terbang kemari dengan horizontal, ternyata tepinya itu sangat tajam. Perisai itu memotong robek udara dan berbunyi kencang. Eric Qin menginjak tanah, satu kaki menginjak di pusat perisai, lalu memanfaatkan tenaganya dan melompat ke atas, cahaya Jade Sword bersinar, dia menebas ke ketua asosiasi pertama. Dia menggunakan jurus 13 tebasan lagi. Dan kali ini cahayanya berkali lipat lebih menusuk mata. Senjata fase kesempurnaan, memiliki aura petarung tingkat fase kesempurnaan. Di bawah penguatan, tebasan Eric Qin ini mengeluarkan 39 cahaya. Jurus gampangan. Ketua asosiasi ketujuh berteriak pelan, senjata fase kesempurnaan di tangannya dilempar, senjata dia paling unik, ternyata adalah sebuah jaring ikan. Benda ini berkilau dan transparan, lalu membesar di atas angin, seperti sepasang tangan besar dan membungkus menuju cahaya pedang.
39 cahaya pedang jatuh di jaring itu dengan suara kencang. Cahaya bergerakan di jaring besar ini. Dia menghisap semuanya. Hebat juga. Erikin mendengus pelan. Dia tidak panik dan mengangkat jade sword lagi. Aku lihat kamu bisa menahan berapa banyak. Erikin berteriak kencang. Cahaya hitam emas di seluruh tubuh memancar. Jurus kekekalan tubuh digerakkan sampai titik teratas. Dia menebaskan pedang lagi dengan sekuat tenaga. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.